Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ranti Sofia, mahasiswa S2 STAI Ibnu Sina Batam. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini adalah terkait dengan pemenuhan salah satu tugas mata kuliah fikih kontemporer dengan dosen yang terhormat Bapak Dr. Haji Juni Bedu LC.MA. Adapun yang akan menjadi topik pembahasan saya kali ini terkait dengan fikih kontemporer yaitu dengan judul Trading Forex Fallacy. Maka di sini saya akan mencoba nanti menjelaskan apa yang maksud dengan trading forex fallacy, kemudian bagaimana pandangan Islam terkait dengan penerapan trading forex fallacy. Baik, kita masuk yang pertama yaitu latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu trading forex fallacy. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pada saat ini teknologi memegang peran penting dalam kehidupan manusia, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah dengan perkembangan elektronik. Dengan perkembangan elektronik ataupun internet, di sini akan memunculkan namanya permasalahan baru atau perubahan baru dalam kehidupan manusia. Di antara munculnya yang namanya fenomena trading forex fallacy. Sebagaimana kita ketahui, trading forex fallacy ini merupakan transaksi jual beli mata uang asing yang mana di sini menggunakan aplikasi ataupun internet. Maka di sini dengan munculnya trading forex fallacy ini akan masuk nanti dalam sistem muamalah Islam, yaitu terkait dengan masalah Islam kontemporer. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan hukum atau penerapan dari trading forex fallacy. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, yang mana trading forex fallacy merupakan perdagangan mata uang asing. Yang mana di sini kalau kita terapkan dengan benar sesuai dengan strateginya, alurnya, maka ini sangat menjanjikan atau keuntungan yang besar akan kita raup. Namun jika kita salah dalam mengelola trading forex fallacy ini, maka kita mengalami yang namanya kerugian besar. Maka pada saat ini banyak sekali kalangan investor dalam kehidupan seharinya adalah dengan memandangi layar komputer atau layar dari gadgetnya untuk memperhatikan bagaimana pergerakan harga mata uang asing. Nah, dalam transaksi forex ini kita di sini akan melihat bagaimana uang yang diperdagangkan itu. Biasanya uang yang diperdagangkan atau mata uang asing yang diperdagangkan itu adalah berpasang-pasangan atau istilahnya adalah pair. Contohnya mata uang Eropa dipasangkan dengan mata uang dolar Amerika, kemudian dolar Amerika nanti kita pasangkan nanti dengan mata uang Jepang, begitu sebaliknya. Nah, selanjutnya perdagangan trading forex fallacy ini merupakan perdagangan yang sangat besar dan beroperasi sebanyak dalam waktu 24 jam dan bergerak dari zona lain ke zona lainnya dalam pusat perdagangan dunia. Yang mana di sini perputaran uang pada pasar forex ini adalah sekitar 3,8 triliun USD atau dolar Amerika per hari. Nah, jadi di sini banyak dengan keuntungan yang besar, maka banyak di sini kalangan dari masyarakat, khususnya adalah masyarakat Islam ini memperdagangkan atau ikut dalam memperdagangkan yang namanya valuta asing dengan cara online dengan keuntungan yang sangat besar. Maka disinilah dengan banyaknya kalangan Muslim atau Islam yang menerapkan yang namanya transaksi trading forex fallacy ini, maka di sini perlu diberi nama kajian bagaimana hukum atau pandangan yang betul dalam ajaran Islam. Karena di sini trading forex fallacy ini merupakan sistem muamalah yang baru muncul, yang mana di sini harus dikaji secara tuntas sehingga nanti akan kita lihat bagaimana hukumnya dalam Islam. Kemudian di sini nanti kita lihat, yaitu yang pertama kita lihat yaitu apa kira-kira yang masuk dengan trading forex fallacy. Nah, trading forex fallacy adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang menawarkan keuntungan yang menarik. Jadi secara umum forex ini merupakan jenis transaksi menukarkan uang jenis mata uang tempat kita tinggal dengan mata uang asing atau pilihan. Kemudian dapat juga dikatakan trading forex fallacy ini merupakan kegiatan jual beli mata uang asing dengan secara online
yang mana tujuannya adalah untuk investasi atau mencari keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan dari mata uang asing tersebut. Kemudian dalam penerapan trading forex ini, kegiatan jual beli mata uang asing ini biasanya dilakukan secara berpasang-pasangan yang sering digunakan dengan major pairs, atau di sini kita lihat misalkan dipasangkan mata uang euro Eropa dipasangkan dengan dolar Amerika. Kemudian yang kedua, mata uang Inggris pound sterling dipasangkan dengan dolar Amerika, ataupun nanti dolar Amerika nanti dipasangkan dengan mata uang Jepang. Sedangkan pasangan uang mata uang kecil atau exotic pair ini jarang digunakan, seperti rial dari Arab Saudi digantikan nanti dengan mata uang Indonesia, itu jarang dilakukan. Jadi 4 mata uang tadi yang sering digunakan dalam perdagangan trading forex. Nah, selanjutnya dalam kegiatan trading forex ini banyak pihak yang meramaikan atau langsung terjun dalam transaksi ini. Di antaranya pertama adalah bank sentral. Nah, bank sentral ini berkepentingan terhadap valuta asing, di antaranya tujuannya adalah menstabilkan posisi dari nilai tukar mata uang. Yang kedua, pihak yang terkait dengan trading forex ini adalah commercial bank. Yang mana sini commercial bank ini merupakan memerlukan valuta asing seperti pengendalian dalam produk dan jasa. Yang ketiga adalah perusahaan non finansial, artinya di sini adalah bagi perusahaan yang membutuhkan namanya valuta asing dalam kegiatan ekspor maupun impor. Yang keempat yaitu yang terkait dalam meramaikan trading forex ini adalah individu ataupun investor, yang mana di sini individu berkepentingan dalam bepergian dalam luar negeri. Dan selanjutnya adalah spekulator. Spekulator artinya di sini mereka melakukan aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk memperhatikan bagaimana perkembangan mata uang asing ini sehingga nanti bisa memperoleh keuntungan dari naik atau turunnya harga tersebut. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara kerjanya dari trading forex ini. Itu trading forex ini cara kerja yang pertama adalah di mana sini trader, yaitu pelaksana dari kegiatan trading forex ini itu membeli mata uang asing dalam saat nilainya rendah, kemudian menjualnya nanti dalam harganya yang tinggi. Maka disinilah nanti antara selisih penjualan dan pembelian dari mata uang asing ini akan menjadi keuntungan bagi trader ini. Kemudian kalau kita lihat pasarnya nanti, pasar trading forex ini adalah pasar keuangan terbesar di dunia dengan omset dilaporkan melebihi lebih kurang 5 triliun per hari, 5 triliun dolar Amerika per hari. Pasar forex ini terbuka selama 24 jam. Jadi dalam seminggu ini bukannya 5 hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu itu hari libur. Jadi selanjutnya itu akan dibuka full setiap 24 jam itu. Kemudian dalam trading forex ini mata uang yang dipasangkan yaitu ada 4 biasanya yang dikategorikan sebagai perdagangan major, seperti mata uang Eropa dengan Amerika, kemudian pound sterling Inggris dengan uang dolar Amerika, kemudian mata uang Jepang dengan mata uang Swiss. Selanjutnya yang kita lihat adalah bagaimana pandangan Islam terkait dengan pelaksanaan trading forex. Sebagaimana kita lihat dalam Islam itu adapun namanya modal bisnis ataupun harus dasarnya adalah dihukumi dengan halal. Selagi dilakukan secara sukarela, tidak mengandung yang nama unsur keharaman, itu dihalalkan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bay'a wa harama war-riba. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian selain itu kita melihat dari fatwa MUI, itu terkait dengan fatwa MUI yaitu DSN MUI nomor 28 DSN MUI garing 3 2002 menjelaskan bahwa bagaimana jual beli mata uang atau dikenal dengan al-sarf
Ya, secara detail di sini dikatakan bahwasanya valuta asing atau al-sarf tadi ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adalah terdapatnya dalam sistem-sistem spot atau langsung. Sedangkan trading forex dengan sistem forward kemudian swap ataupun option ini kategorinya hukumnya adalah haram. Jadi itu dalam MUI sistem valuta asing ini boleh dilakukan asalkan dengan langsung atau sistem spot. Di lain itu hukumnya adalah haram. Kemudian hukum trading forex atau dan crypto dalam Islam sesuai dengan penjelasan tadi ini dibolehkan asalkan menggunakan namanya yang tadi saya jelaskan adalah menggunakan sistem spot. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan untuk mengetahui hukum yang melekat pada transaksi forex flows ini, maka kita harus mengacu kepada yang namanya transaksi rukun dari akad sarf. Arti sarf ini artinya transaksi jual beli uang. Kita di sini berdasarkan rukun akan akad sarf atau jual beli uang, maka di sini transaksi forex ini dibolehkan asal sesuai dengan rukun jual beli mata uang atau sarf dalam Islam. Yang pertama, rukun pertamanya adalah serah terima secara langsung dan tunai saat transaksi atau takabut. Sebagaimana kita ketahui, forex flows ini merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara online atau trading. Dapat dikiaskan dengan bentuk jual beli sistem salam, yang mana sistem salam ini adalah dalam bentuk e-komersi karena antara jual beli forex dengan sistem jual beli salam atau e-komersi memiliki kesamaan ilat, yaitu jual beli dengan media elektronik baik secara online maupun yang lainnya. Di mana dalam halnya transaksi online tentu adanya pertemuan antara pihak pembeli dengan pihak berbeda ini tidak mungkin dipertemukan. Maka di sini syarat diperlakukan kedua belinya pasti berbeda. Pada transaksi salam, penyerahan modal dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian. Artinya, jual beli ini tidak dilakukan secara kontan ataupun tunai. Maka ini dibolehkan dalam syari'i Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai dalam waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya. Maka di sini jelas ya, kemudian didukung juga dengan fatwa MUI menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang atau sarf atau forex boleh dilakukan secara tunai atau spot, yaitu pembelian mata uang asing yang mana penyerahannya dilakukan dalam jangka paling lambat 2 hari, yang mana 2 hari ini dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari dan merupakan transaksi internasional. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kesepadanan atau tamasul dan jika jenisnya sama. Dalam transaksi forex merupakan perdagangan mata uang tadi, di sini semua mata uang diperdagangkan secara berpasang-pasangan atau pair. Contohnya yang tadi saya jelaskan, mata uang Jepang nanti dipasangkan dengan mata uang dolar Amerika dan sebagainya. Maka di sini dalam kasus ini mata uang yang diperdagangkan ini saling berbeda karena setiap negara ini memiliki wewenang menetapkan kurs masing-masing atau mata nilai mata uang masing-masing, sehingga apabila barang yang diperdagangkan ini berbeda jenis seperti salah satunya rupiah dengan dolar, maka ini dibolehkan ada kelebihan atau tidak perlu sepadan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu jika dilakukan secara tunai. Jadi itu dibolehkan walaupun nanti ada selisihnya perbedaan antara mata uang dolar dengan mata uang euro yang ada di Inggris dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan dengan syarat adalah transaksi dilakukan tanpa khiyar. Dalam transaksi forex flows ini tidak boleh mensyaratkan namanya khiyar, syarat bagi salah satu pihak di awal transaksi, tetapi khiyar ru'yah ataupun khiyar aib dibolehkan. Jika dilakukan khiyar syarat dalam transaksi, maka ini tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syarat syahnya, yaitu takabut. Karena khiyar syarat menyebabkan kepemilikan tidak tetap.
Forex sendiri sama sekali tidak melakukan khiyar syarat karena dalam transaksi trading forex ini dilakukan secara langsung tanpa ada penundaan sama sekali, meskipun ketika melakukan transaksi terjadi penundaan karena kesalahan server ataupun keterlambatan jaringan, maka ini otomatis akan ada namanya pembatalan transaksi pembayaran. Pada plafon disediakan nanti broker sebagai penyedia jasa hanya terdapat dua pilihan, yaitu pilihannya buy atau sell sebagai tempat untuk melakukan transaksi. Tidak ada pilihan yang bisa menimbulkan yang namanya transaksi khiyar syarat di sini. Dan yang keempat, syaratnya terjadi yang namanya transaksi trading forex ini, yang keempat adalah terhindar dari namanya gharar. Gharar di sini artinya adalah tidak jelas. Berdasarkan azas ketidakjelasan pada gharar, sepakat para ulama mata gharar merupakan bentuk dari khimar dan masyir sehingga dihukumi haram. Maka di sini ketika dilakukan transaksi forex ini menggunakan nama suatu metode transaksi mata uang asing, yaitu menggunakan prinsip analisis pergerakan harga dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan melalui trading ataupun transaksi. Para analisator melakukan riset dengan menggunakan data-data ekonomi, sosial, politik, dan membaca grafik ataupun chart yang merekam pergerakan harga jumlah transaksi untuk mengidentifikasi suatu pola pergerakan harga di pasar atau teknikal. Artinya para trader telah melakukan dasar pengambil keputusan untuk melakukan trading. Maka di sini menurut ulama Maliki dengan menggunakan sistem sifat objek sudah memenuhi salah satu syarat sah transaksi dengan syarat sifat objek tidak berubah sampai barang diserahkan kepada konsumen. Jadi dalam trading forex ini tidak ada namanya gharar, ketidakjelasan. Jadi jelas dirinya trading forex ini sistemnya sangat jelas, karena ada ketentuan-ketentuan yang bisa dibaca oleh trading di sini. Oke, selanjutnya syarat dilakukan yang namanya trading forex ini adalah terhindar dari riba. Nah, pada trading forex ini nanti digunakan terdapat dua jenis akun yang digunakan dalam transaksi. Di sini berarti disediakan dua jenis akun untuk bertransaksi, yaitu akun yang menggunakan sistem swap yaitu bunga. Yang kedua adalah akun tanpa swap atau Islami account. Jadi beberapa broker telah menyediakan dan memfasilitasi akun trading Islami yang terbebas dari sistem bunga itu. Maka di sini jelas ya, pihak broker sudah mengetahui bahwasannya di sini banyak dari kalangan Islam yang melakukan yang namanya transaksi atau jual beli trading forex, maka digunakan dua akun tadi. Maka ada dua akun itu menggunakan sistem bunga atau swap, yang satu lagi tidak menggunakan sistem bunga atau istilahnya Islami account. Jadi jelas ya di sini memudahkan orang Islam ketika mau melakukan yang namanya perdagangan jual beli mata uang asing. Nah, maka dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya trading forex ini merupakan jenis perdagangan mata uang dengan mata uang yang lainnya atau mata uang asing lainnya. Maka di sini didukung yang namanya oleh koneksi internet. Maka hukum trading forex dalam Islam ini adalah tergantung dalam sistem yang digunakannya. Pertama, kalau sistemnya spot ini dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena pembayaran dan penyerahan dilakukan secara tunai dan langsung. Sedangkan jika dilakukan dengan sistem forward ataupun swap ataupun option, ini hukumnya haram karena mengandung yang namanya spekulasi judi. Maka dapat kita simpulkan di antara syarat dari trading forex yang dijalankan dalam Islam ada yang pertama, tidak mengandung riba. Yang kemudian tidak mengandung judi, tidak mengandung yang namanya manipulasi, tidak mengandung penipuan, tidak mengandung horor atau tidak jelas, dan tidak mengandung transaksi ganda. Maka jelas ini ya bahwasannya fenomena trading forex ini halal atau dibolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat-syarat yang tadi, tidak mengandung penipuan dan sebagainya. Dan di luar itu jika mengandung nama penipuan, judi, itu betul-betul diharamkan. Jadi sangat bagus ini dilakukan oleh orang muslim jika betul-betul ingin mendalami yang namanya investasi ataupun transaksi dengan jalan
trading forex karena ini sangat bermanfaat dan memiliki keuntungan yang besar bagi kita menjalankan jika sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Semoga video kali ini bermanfaat. Adapun kesalahan datang dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.